Iya, sebelum saya ke Pak Sudaryatmo, bahkan dengan pihak Pertamina, Pak Irto Ginting, kita lihat dulu informasi berikut ini pemirsa. Ini menjadi acuan dialog kita di malam hari ini bahwa Anda harus mendaftar ya di website bahkan juga aplikasi. Dibuka 1 Juli, jadi tenang dulu pemirsa, saya tegaskan 1 Juli itu bukan penjualan semua harus pakai QR code, tidak. Tapi proses pendaftarannya di 1 Juli 2022. Jadi kalau mau membeli BBM subsidi harus terdaftar baik di aplikasi dan juga di website. Nah, daerah mana sih yang diberlakukan uji coba atau memulai proses pendaftaran? Bukit Tinggi, Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, Banjarmasin. Kemudian kita lihat lagi daftar daerah lainnya di antara daerah yang sudah saya sebutkan lain, yakni adalah Bandung, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Manado, Yogyakarta, Sukabumi. Ya. Mungkin saya ke Pak Sudaryatmo terlebih dahulu. Pak, sekiranya trik dan strategi dari Pertamina untuk memfilterisasi supaya BBM subsidi tepat sasaran dengan pakai aplikasi dan website kira-kira akan masuk tidak Pak? Mengingat mereka juga masih menggodok kriteria-kriteria mana saja nanti akan bisa diberikan QR code-nya, diluluskan lah ibaratnya verifikasinya. Pak Sudaryatmo. Ya, terima kasih. Jadi kalau dalam pandangan lembaga konsumen ini juga harus diperjelas ya antara ranah regulator dan ranah Pertamina sebagai operator. Jadi dalam konteks regulator mestinya Kementerian SDM yang harus mendeskripsikan profil dari penerima subsidi BBM itu seperti apa. Kemudian di dalam implementasinya baru itu menjadi tugas Pertamina. Satu itu. Yang kedua memang sesuatu hal yang baru itu pasti ini ya menimbulkan banyak pertanyaan, diskusi macam-macam. Tapi poinnya apapun sistemnya itu harapannya penerima subsidi BBM itu bisa di tracking gitu loh. Jadi kalau dari beban APBN subsidi BBM itu nilainya sangat besar tapi penerimanya itu tidak ada datanya kan gitu. Ini yang harus diluruskan gitu loh, harus diluruskan gitu loh. Apalagi tadi data dari Bank Dunia itu sebagian besar itu tidak tepat sasaran. Gitu. Jadi itu yang problem utamanya tadi ya. Sekarang kan bagaimana memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran. Nah, ini yang dalam pengembangan sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi kira-kira gitu. Pak Irto, Bapak sepakat tidak Pak, setuju tidak atau ada yang perlu ditambahkan bahwa ternyata menurut Pak Sudaryatmo itu menjadi tugas dan wewenang SDM dalam memutuskan kategori seperti apa nih yang layak mendapatkan subsidi BBM, Pertalite dan solar? Ya, tepat Mbak, bahwa tadi kembali saya katakan kriteria yang berhak itu berdasarkan Perpres. Yang solar sudah ada Perpres, Pertalite-nya dalam finalisasi. Sehingga pada tahap ini kami ketika mendata, kami sebatas mencocokkan dulu. Sehingga tadi kalau Pak Sudaryatmo bilang, men-tracking, saya nggak tahu nih siapa yang beli Pertalite, siapa yang beli solar. Mbak Caca beli nggak nih Pertalite gitu ya? Atau membeli solar nggak ya? Nah, men-tracking ini menggunakan aplikasi ini, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan, inilah yang pengguna BBM bersubsidi. Ini yang kami pertanggungjawabkan juga ke pemerintah. Ini yang tadi dikatakan supaya benar-benar tepat sasaran. Siapa yang berhak sesuai kriteria, nanti kita akan rumuskan kemudian tentunya tadi sesuai dengan tupoksinya. Bahwa ini yang menentukan regulator. Demikian Mbak. Pak, kalau misalnya nanti di lapangan ada praktek kecurangan, orang memperjualbelikan Pak gambar QR code yang sudah terverifikasi bagaimana Pak? Ini menarik. Ini pemikiran Mbak Caca atau siapa sih Mbak? Kita sudah ada aja pasti celahnya. Iya, tadi yang pinter-pinter itu ya Mbak Caca ya. Kita sudah melihat ada potensi seperti itu. Sehingga ketika mesin EDC kami membaca QR code yang dimiliki orang tersebut,
itu bisa terlihat nomor polisinya. Oke. Apakah nomor polisinya itu yang terdaftar atau enggak gitu ya. Oke. Mudah-mudahan mereka nggak ganti-ganti nomor polisi gitu Pak, ya. berarti Harapan kalau kita. gambar tersebut, QR code, data di QR code harus sama dengan Ya. kendaraan yang saya isi BBM-nya, begitu? Betul sekali. Wah, Jadi oke. QR code itu melekat pada kendaraan yang didaftarkan Mbak Caca. Menarik. Saya ke Pak Sudaryatmo. Pak, kalau Ya. seperti itu saya tegaskan lagi. Jadi bawa kendaraan, bawa QR code ini pemirsa kalau memang sudah diimplementasikan. Itu harus sama dengan kendaraan Anda bawa. Pak Sudaryatmo, kira-kira ini akan menyulitkan tidak? Mengingat banyak yang sewa kendaraan, bukan kendaraan, belum balik nama, motor temannya, tapi habis BBM-nya. Gak bisa isi BBM. Pak Sudaryatmo. Ya, terima kasih. Jadi memang ini ya, di dalam pemberian subsidi itu memang perlu tadi data penerimanya itu bisa dilacak, satu itu. Yang kedua juga begini, untuk pembelian konsumsi BBM itu untuk konsumsi sendiri, bukan untuk lagi. Jadi kalau menggunakan pengawasan dengan teknologi itu juga sudah barang tentu ada kuota. Kita belum tahu apakah kuotanya per hari atau per ini. Ya. Tapi untuk memastikan bahwa subsidi BBM itu hanya untuk konsumsi dipakai sendiri, bukan untuk diperdagangkan Oke. diperdagangkan lagi kan gitu. Jadi Baik. kaitannya dengan data registrasi kendaraan yang tidak cocok. Nah, ini problemnya bukan di kebijakan ini, problemnya di registrasi kendaraan bermotor sebenarnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sudaryatmo bahwa ternyata ada problem yang disisakan, yakni adalah registrasinya tadi ya, bahwa tidak semua orang bawa kendaraan itu nanti bisa mendaftarkan lewat aplikasi. Nah, itu yang kemudian jadi problematika. Mungkin sekarang saya terima kasih kepada Pak Sudaryatmo dari YLKI mewakili suara dari konsumen. Sekarang saya ke pengamat energi Pak Win Puji Pamulango. Selamat malam Pak Win Puji. Ya, selamat malam. Pamularso, mohon maaf. Win Puji Pamularso. Pak Win Puji, malam Pak. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Oke, Pak, inilah tadi kita sudah sempat berbincang, tapi mungkin kalau kita mendengar suara-suara hati nurani masyarakat yang kadang ini sederhana, tapi ini keluar dari mereka. Kok BBM dibatas-batasi? Gimana sih negara ini? Nah, Bapak sepakat tidak bahwa pembatasan tepat sasaran ini kita batasi dengan menggunakan aplikasi dan juga website? Bagaimana Pak Win? Ya, sebetulnya yang namanya Pertamina ini kan menjalankan tugas ya, menjalankan tugas. Kalau saya perhatikan, kita lihat Pertaminanya dulu. Pertamina itu menjalankan tugas. Kemudian ini PSO, ya Public Service Obligation. Nah, berapa besarnya yang menentukan pemerintah, ya pemerintah. Nah, pemerintah ini ya hitung-hitungannya mestinya sama wakil rakyat. Jadi apa yang diperintahkan ke Pertamina itu ya Pertamina tinggal menjalankan, kemudian mengaturnya. Salah satu mengaturnya, ini Pertamina mungkin ambil langkah adalah daftarkan di web. Supaya saya bisa punya data kira-kira seperti itu. Mana, berapa jumlah kira-kira seperti itu. Tidak memperhitungkan tadi ya, kita lupakan dulu bahwa banyak masalah-masalah juga nanti orang akan masuk susah, apalagi di pelosok, di ujung sana, bagaimana, dan seterusnya. Ya. Tentu itu ada masalah-masalah tersendiri. Tapi ini tujuan utamanya adalah pendataan seperti itu. Ya tentu ini mendata begini aja sudah rame, kita biasa rame soalnya. Jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan ini sebetulnya ya upaya hanya merupakan sebuah upaya. Upaya ini ya bisa tepat atau tidak nanti sudah kita laksanakan seperti apa hasilnya. Oke. Tentu nanti akan berhitung berapa volume, berapa juta liter yang di PSO-kan, yang disediakan oleh pemerintah, yang disubsidikan oleh pemerintah. Ya, itu dia. Kalau sudah sepakat begini, berapa, apakah itu rupiahnya atau liternya, berapa rupiah ya berarti tinggal ngitung berapa liter. Tinggal ngatur setahunnya berapa, berarti sebulan berapa, perharinya berapa, pembagiannya ke SPBU, bagaimana, seperti apa. Ini nanti yang mesti dikerjakan itu ya seperti ini ya. Kalau
supaya tepat sasaran, ya harus dicari siapa dulu nih urut-urutannya orang yang mereka yang berhak gitu. Misalnya nomor 1 itu plat kuning, angkot, misalnya itu karena angkot itu untuk kepentingan umum. Terus catatan lagi angkotnya juga harus memberikan pelayanan yang baik karena nanti pasti kalau angkot dikasih online mobil online itu angkutan online nggak dikasih dia juga akan protes ya. Nah ini kalau dia protes ya wajar saja. Jika masih memungkinkan ya boleh, mungkin yang online. Cuma bagaimana mendatanya ya. Berikutnya lagi itu yang ada di gunung-gunung, di perkebunan ya. Kalau di pertambangan itu bisnisnya banyak, biasanya masih banyak duitnya itu. Tapi kalau di perkebunan itu kan hemat-hemat semua itu. Kalau kita lihat beli barang di kebun aja itu harganya murah. Kalau harga BBM-nya naik itu nanti ketekan lagi petaninya juga ketekan yang di sana tertekan. Karena bandar-bandarnya juga akan ya, nggak mau rugi juga kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau BBM-nya itu subsidi kepada mereka itu yang juga harus dijaga yang kepada yang ada di kebun-kebun ini ya. Di kebun-kebun ini saya tahu persis karena saya sering berkeliaran di kebun sekarang. Jadi saya lihat kalau mereka tidak memperoleh subsidi, waduh itu nanti orang pekerja sulit itu makan siangnya itu nggak cukup 15.000. Kalau sekarang ini kita masih berterima kasih ke UMKM dengan subsidi BBM yang ada seperti mereka masih nikmati, kita masih bisa makan Rp15.000 ada ayamnya ya kan seperti itu. Jadi ini yang memang perlu dipertahankan ada di situ nanti, diperjuangkan di situ. Siapa supaya nggak salah sasaran, jangan orang punya Avanza 5 biji, Veroform misalnya gitu, itu yang dapat subsidi dia boleh. Kalau berdasarkan mesin mungkin tadi ada yang usul misalnya 1.500 cc ke bawah boleh ambil itu. Wah saya punya Ignis, saya punya Avanza, saya punya itu saya kasih itu semua ya. Nah, nanti nggak kebagian yang sana tuh. Ini banyak sekali nanti yang problem-problem ini yang nanti saya pikir mesti diperhitungkan ya. Kayak Pertamina memang harus lebih jeli. Tapi sekali lagi itu upaya ini merupakan upaya yang harus kita pandang positif ya, positif aja. Nanti kalau nggak kayak gini nggak dicoba nggak punya data kita, nggak punya data. Itu saya kira itu yang pertama itu nanti supaya tepat sasaran ya kita harus nanti memilah. Mau tidak mau jangan hanya berdasarkan pada mesin, jangan hanya berdasarkan kepada tapi yang jelas kalau platnya kuning dipakai untuk umum itu pasti wajib itu. Kemudian yang lain-lainnya itu yang di perkebunan bagaimana bisa mendatanya itu mesti nurunin itu aparat-aparat desa itu. Okay. Aparat-aparat desa setempat itu suruh kerjain itu, masukin laporan itu. Mungkin itu lebih fairness itu ya. Kalau nanti yang masukin ini semua orang-orang ini semua yang menikmati dia semua nanti. Okay. Kalau itu nanti ditaruhnya banyak di pelosok itu subsidinya mungkin lebih mengena daripada dibanyain di sini. Banyak orang protes itu otomatis. Okay. Itu ya yang pertama yang soal pembagian. Baru yang kedua kita harus ingat Pertalite itu. Pak Win? RON 90 ya, artinya RON 90 itu ya itu standar industri untuk bahan bakar angkutan ya sesuai seperti itu. Artinya saya kan punya Camry, saya pakai isi itu saya nggak apa-apa, mana-mana aja. Gitu. Jadi kalau ini nggak salah ya nanti mobil Camry pakai itu, ini pakai itu. Tentu Camry-nya mungkin bukan Camry yang tahun 2020 ya, mungkin Camry yang tahun 2005 ya itu. Pakai Camry dan duitnya cetak ngisi bensinnya pakai pakai Pertalite cukup. Itu aman juga gitu. Nanti variabel lain itu saya kira perlu diperhitungkan lagi oleh Pertamina nanti oleh Pertamina supaya tepat pada sasaran. Okay. Yang ketiga mungkin ini kan Pertamina sekarang sudah jadi holding company ya. Kita lihat dari luar Pertamina kayaknya masih utuh-utuh aja, tapi holding company yang terjadi aja sekarang ada sub holdingnya udah begitu banyak 1, 2, 3, 4, 5 ya kalau salah tuh. Ya kalau di undang-undang migas dulu itu rancangannya itu
seluruh holding itu sejak Pertamina diganti logonya menjadi PT Pertamina Persero itu mestinya holdingnya ya holding hulu, holding hilir ya, hilir seperti ini, kemudian baru holdingnya itu yang nanti akan kerja sangat optimal ya. Ini sekarang dengan kondisi seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini meskipun ini perusahaan yang bekerja adalah PT Patra Niaga Pertamina, anak dia Pertamina, siapa yang bertanggung jawab dengan ini tentu adalah tetap si Direktur Utama Pertamina. Ini jangan sampai salah ini. Baik, Pak Win. Ya, jadi dari sisi hukum ya, harus Pak Win, dihitungan terima kasih itu. Pak Win. Ya, mungkin Ya. saya minta ditanggapi Pak Irto. Pak Irto, saya masih agak sedikit bingung. Dalam rentang masa pendaftaran ini dimulai di 1 Juli, jadi masyarakat yang mendaftar di bulan Juli akan langsung dapat QR Code atau tidak, mengingat kategorisasinya ini belum final. Iya, kita bicara QR Code itu, sekali lagi saya sampaikan, karena kembali tadi Pak Sudaryatmo juga bilang kewenangan siapa untuk menyatakan hak atau tidak, itu kan di regulator. Kami pada prinsipnya saat ini hanya mendata dulu. Dicocokkan datanya sesuai dengan nomor polisi yang dimasukkan atau enggak. Ini khususnya Pertalite. Kalau solar kan sudah ada kriterianya. Ya. Nah, Pertalite tadi yang disampaikan oleh Pak Win juga kan betul sekali Pak Win. Bagaimana dengan mobil-mobil kendaraan umum dan lain-lain, itu harusnya masuk. Udah pasti itu. Ya, kendaraan umum itu kan sebaiknya memang disubsidi. Nah, kalau kendaraan-kendaraan mewah seperti apa? Nah itu, jadi didaftar dulu. Ketika kriteria nanti keluar, misalkan dalam revisi Perpresnya, nanti baru kita bisa mengambil tindakan yang boleh atau yang tidak, yang berhak atau enggak. Demikian Mbak Caca. Pak Irto, kita pasti harus membaca praktik-praktik di lapangan itu nanti akan bermacam-macam. Bagaimana jika ada masyarakat yang mungkin mohon maaf pakai kendaraan yang butut, mungkin secara pastinya dia layak mendapatkan subsidi, tapi nggak punya QR Code Pak nantinya, nggak boleh beli? Atau mungkin ada diskresi di lapangan? Iya, jadi kembali kita arahkan masyarakat khususnya nih yang berhak akan subsidi, seperti mobil tadi yang disampaikan Mbak Caca, daftarkan. Ya, kita udah mempermudah mulai dari website. Ya, tadi kita buka umum, kita buka klinik di SPBU gitu ya, supaya yang bersangkutan mendapatkan QR Code-nya. QR Code-nya bisa dibawa kok, gitu ya. Bisa ditaruh di handphone, di screenshot, bisa di print, itu dibawa kemana-mana seperti STNK. Apakah STNK bisa dibawa kemana-mana? Ya seperti itulah nanti, gitu ya. Nanti kita juga bisa mencocokkan ke nomor polisi dari yang bersangkutan. Saya pikir kita coba dulu ya Mbak Caca ya. Kita coba dalam beberapa minggu ke depan gitu ya. Kita lihat apapun koreksi atau masukan kita terima untuk perbaikan ke depannya. Demikian Mbak Caca. Pak Irto, ini jangan beranjak dulu dengan perbincangan karena masih banyak poin-poin yang harus saya tanyakan. Ini semua dari masyarakat mengingat bahwa bagaimana jika kebijakan ini memang benar-benar akan dilaksanakan. Makin panjang antrian di SPBU untuk beli BBM subsidi. Mengingat sekarang saja sudah panjang antriannya. Ternyata perihal yang punya QR Code dan nggak punya QR Code membuat makin mengular. Bagaimana sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.